Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zakia Husna, mahasiswa PGSD UT-UPJJ Batam dengan nomor induk mahasiswa 856116719. Di video ini saya akan menjelaskan hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu dapat menjadi pisau analisis untuk memahami persoalan-persoalan pendidikan. Pertama, filsafat ilmu membantu memperkuat eksistensi pendidikan sebagai sebuah ilmu. Artinya, pendidikan tidak hanya soal mengajar, tetapi juga bisa dipikirkan secara serius. Apa itu pendidikan, siapa peserta didik, dan kemana arahnya. Kedua, filsafat ilmu menjaga keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu mengkritisi cara mengajar, menilai, dan meneliti, sehingga tidak hanya berdasar kebiasaan, tetapi ada dasar yang jelas. Ketiga, filsafat ilmu menggali nilai-nilai dalam pendidikan, seperti keadilan, kejujuran, dan pembentukan karakter. Dengan begitu, pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membangun manusia yang lebih baik. Hubungan ini juga berlaku sebaliknya. Praktik pendidikan yang nyata, seperti perubahan kurikulum, perbedaan siswa, atau penggunaan teknologi, memberi bahan bagi filsafat ilmu untuk terus berkembang. Ketika muncul kebijakan baru, filsafat ilmu dituntut menanya, apakah cara kita memandang manusia dan pengetahuan masih cocok dengan kondisi saat ini? Begitu juga dengan nilai-nilai seperti inklusivitas dan pendidikan karakter. Nilai-nilai ini membuat filsafat ilmu tidak hanya berbicara teori, tetapi juga menangkap realitas sosial dan budaya yang terjadi di sekolah. Ketiga, filsafat ilmu sering disebut pisau analisis karena bekerja melalui 3 pertanyaan dasar. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas mengenai apa itu pendidikan dan hakikat manusia sebagai peserta didik. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan cara terbaik mengajar. Yang ketiga, aksiologi. Membahas untuk apa pendidikan dilakukan dan nilai apa yang ingin dijaga. Dengan 3 lensa ini, kita bisa membedah persoalan pendidikan secara lebih mendalam, tidak hanya melihat gejalanya saja. Untuk memperjelas, saya beri contoh konkret kurikulum Merdeka. Dari sudut ontologis, kurikulum ini memandang pendidikan bukan sekedar mengisi otak, tetapi membentuk profil pelajar Pancasila yang berakhlak, berpikir kritis, dan peduli sosial. Dari sudut epistemologis, kurikulum ini menekankan pembelajaran aktif, diskusi, dan proyek sehingga siswa membangun pengetahuannya sendiri. Dari sudut aksiologis, kurikulum ini menempatkan karakter, etika, dan rasa kebangsaan sebagai tujuan utama, bukan hanya nilai ujian. Contoh lain di kelas adalah pembelajaran berbasis proyek. Dari sudut ontologis, guru memandang siswa sebagai pembelajar aktif yang mampu menemukan jawabannya sendiri, bukan hanya menerima dari guru. Dari sudut epistemologis, guru memilih kegiatan yang mengajak siswa meneliti hal kecil, berdiskusi, dan menampilkan hasilnya, lalu menilai mereka lewat tugas nyata, bukan hanya soal pilihan ganda. Dari sudut aksiologis, nilai-nilai seperti kerjasama, kreativitas, tanggung jawab, dan kejujuran juga menjadi bagian dari penilaian. Dengan begitu, siswa tidak hanya pintar, tetapi juga berakhlak baik. Jadi, kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan itu saling memperkuat. Filsafat ilmu memberi kerangka berpikir apa itu pendidikan, bagaimana cara mengajar yang baik, dan untuk apa pendidikan dilakukan. Sementara itu, praktik pendidikan yang bermakna menjadi bahan nyata yang membuat filsafat ilmu selalu relevan dan terus berkembang. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.